6. Desa Kristen Sunda di Jawa Barat. Simbol kuatnya toleransi Muslim dan Kristen di Provinsi Jawa Barat. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yup guys, Jawa Barat adalah provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya sekitar 50 juta orang. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah etnis Sunda yang terkenal sangat identik dengan agama Islam. Bahkan ada pepatah di sana yang menyebutkan Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Artinya Sunda itu Islam dan Islam itu Sunda. Sayang sekali saat ini berkembang pendapat tidak bertanggung jawab yang menyebutkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang intoleran. Padahal faktanya tidak begitu. Menurut data tahun 2020 di Jawa Barat terdapat sekitar 406 unit gereja Kristen, 77 unit gereja Katolik, 190 unit vihara Buddha, dan 29 unit pura Hindu. Semuanya berdiri megah tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan di Jawa Barat sendiri ada beberapa desa dengan komunitas Sunda Kristen yang telah eksis dan hidup berdampingan dengan kaum muslimin Sunda Jawa Barat. Berikut ini ulasan singkatnya. 1. Komunitas Sunda Kristen di Desa Cideres, Dauan, Majalengka. Ya guys, di tepi Jalan Raya Cirebon, Bandung, tepatnya di Desa Cideres, Majalengka, terdapat sebuah gereja tua yang berusia lebih dari 130 tahun. Gereja peninggalan zaman Belanda ini menjadi penanda adanya komunitas Sunda Kristen yang tinggal di wilayah Cideres, Majalengka ini. Agama Kristen pertama kali disebarkan oleh J. Verhoeven bersama istrinya Margaretha Danen pada 1 September tahun 1882 di wilayah Cideres ini. Misionaris Belanda itu berhasil mengkristenkan beberapa orang Sunda pribumi di wilayah Cideres. Anak keturunan mereka masih eksis hingga sekarang, mayoritas mereka masih menganut agama Kristen. Di masa kini, komunitas Sunda Kristen Cideres Majalengka itu tersebar di beberapa desa, misalnya Desa Cipaku, Gandasari, Ganduh, dan Genteng, Kecamatan Dawuan. Meski demikian, mayoritas penduduk wilayah itu adalah Muslim. Minoritas Kristen hidup berdampingan dengan kaum muslimin di wilayah ini. Mereka tetap berbaur dengan masyarakat lainnya dan tidak ada sikap eksklusif pada diri mereka. 2. Komunitas Sunda Kristen di Kampung Pengharapan, Cikembar, Sukabumi. Ya guys, di Desa Cikembar, Sukabumi ada sebuah kampung Kristiani yang didirikan oleh misionaris Belanda pada tahun 1886, yakni Kampung Pengharapan. Misionaris Belanda itu bernama Van En den Burg. Beliau membuka kampung Kristiani ini untuk menjembatani puluhan orang Sunda Kristen yang telah berhasil dikristenkan. Hingga saat ini desa Kristiani ini masih eksis dan dikenal dengan nama Blok Pengharapan. Mereka hidup harmonis berdampingan dengan mayoritas Muslim di wilayah Cikembar, Sukabumi. Orang-orang Sunda Kristen di Cikembar bisa beribadah dengan tenang di gereja. Saat ini di Cikembar ada 2 buah gereja, yakni Gereja Pantai Kosta di Indonesia Cikembar dan Gereja Kristen Pasundan Cikembar. 3. Kampung Palalangon, Cianjur. Ya guys, Cianjur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah santri di Provinsi Jawa Barat. Di balik nuansa keislamannya yang sangat kuat, ternyata Cianjur mempunyai perkampungan Kristiani yang telah ada sejak zaman Belanda. Kampung tersebut adalah Kampung Palalangon yang berada di wilayah Gunung Halu, Ciranjang, Cianjur.
Awalnya misionaris Kristen Belanda B.M. Alkema datang ke Gunung Halu untuk mendirikan pemukiman bagi orang-orang Sunda Kristen sebanyak 7 kakak pada tahun 1901 atas izin Bupati Cianjur saat itu, Prawira Direja II. Dari 7 kakak berkembang menjadi Jemaat Gereja Kristen Pasundan Palalangon yang merupakan gereja awal di Cianjur. Setelah itu, komunitas Sunda Kristen kian bertambah. Pada tahun 1903 berdiri Gereja Kerasulan Pusaka di Rawaselang, Ciranjang, Cianjur. Hal ini menyusul kedatangan orang-orang Sunda asal Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang turut membangun komunitas Kristen Sunda Palalangon. Komunitas Kristiani Palalangon terus berkembang. Hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai ribuan orang. Di sana pun sekarang telah berdiri belasan gereja. Namun demikian, jumlah ini masih minoritas dan mayoritas penduduk Ciranjang Cianjur adalah kaum muslimin. Komunitas Sunda Kristen Palalangon telah berdiri lebih dari 1 abad. Mereka tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan kaum muslimin Sunda di Cianjur. Bahkan pada era perang kemerdekaan, orang-orang Kristen Sunda Palalangon pun bekerja sama dan saling bantu-membantu dengan Laskar Hizbullah, Laskar Muslim Ciranjang saat melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. 4. Komunitas Sunda Kristen Cigugur, Kabupaten Kuningan. Yuk guys, pertumbuhan masyarakat Sunda Kristen dan Katolik di Kabupaten Kuningan bermula sejak tahun 1960-an yang berkaitan erat dengan tekanan yang diterima oleh penganut agama Jawa Sunda atau ADS di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Orang-orang penganut aliran kepercayaan agama Jawa Sunda atau ADS diwajibkan oleh pemerintah untuk menganut 1 dari 5 agama resmi di Indonesia. Pimpinan aliran kepercayaan agama Jawa Sunda atau ADS yang bernama Pangeran Teja Buana memutuskan untuk menganut agama Katolik. Akibatnya banyak pengikutnya yang ikut menganut agama Katolik juga, walaupun sebagian kecil ada yang memilih Kristen ataupun Islam. Kondisi keagamaan mantan penganut aliran kepercayaan agama Jawa Sunda atau ADS berjalan dinamis. Pada tahun 1981, sebagian orang yang telah menganut Katolik menyatakan keluar dari agama Katolik dan kembali menganut aliran kepercayaan yang diberi nama Cara Karuhun Urang. Di masa sekarang, aliran tersebut dianggap sama dengan aliran Sunda Wiwitan yang dianut oleh orang-orang Baduy Banten. Saat ini daerah Cigugur Kuningan ini demikian multikultural. Di antara penduduknya ada yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, ataupun aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka semuanya hidup rukun dan harmonis secara berdampingan. 5. Komunitas Kristen di Desa Junti Kebon dan Temiang, Kabupaten Indramayu. Di Desa Junti Kebon, komunitas Kristen berawal sejak tahun 1905 karena dibawa oleh misionaris Belanda. Misionaris itu bernama Vermeer. Berawal dari segelintir orang berkembang hingga puluhan orang Sunda masuk Kristen di wilayah ini pada zaman Belanda itu. Pada tahun 1911, Vermeer membawa sebagian orang-orang Kristen Junti Kebon dan memindahkan mereka ke wilayah Temiang. Di desa Temiang, mereka kemudian mendirikan pemukiman Kristen baru yang diberi nama Desa Rehobot. Komunitas Kristiani di Junti Kebon dan Temiang hingga saat ini masih eksis dan berkembang, dan mereka hidup secara damai berdampingan dengan mayoritas Muslim yang tinggal di wilayah Indramayu itu. 6. Komunitas Kristiani di Desa Cikawunggading, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya. Agama Kristen datang ke wilayah ini sekitar tahun 1936, yaitu saat orang-orang dari Salatiga dibawa oleh misionaris Belanda yang bernama A. van Emmerik. Mereka dibawa ke Cipatujah, Tasikmalaya ini untuk membuka lahan pertanian.
Mereka kemudian membangun gereja dan membentuk komunitas Kristiani di Kampung Kalaksanan, Desa Cikawung Gading, Cipatujah, Tasikmalaya ini. Hingga saat ini ratusan kaum Kristiani di Kampung Kalaksanan, Cikawung Gading, Cipatujah masih tetap eksis dan hidup damai berdampingan secara harmonis dengan mayoritas umat Islam di Desa Cikawung Gading, Cipatujah, Tasikmalaya. Itu tadi ulasan singkat tentang 6 desa Sunda Kristen di Provinsi Jawa Barat, bukti toleransi yang kuat antara umat Islam dan Kristen di Provinsi Jawa Barat. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.